dari atas. Oleh karena kemurahan Tuhan Tuhannya sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagi syukur bersembahkan Tuhan, bersembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau ajar bagiku. Bersembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat bagiku. Bersembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau ajar bagiku. Bersembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan Tuhannya sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagi. Sekali lagi dari atas. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagi. Kita angkat tangan kita.
kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan kami mulai ada hari ini. Bukan karena kuat jagat kami Tuhan. Bukan karena jasa-jasa perbuatan kami. Bukan juga karena kami lebih daripada yang lain. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang senantiasa menunjukkan di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kembali kami umat boleh berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan kami boleh datang untuk mendengarkan firman pengajaran-Mu yang membaharui seluruh kehidupan kami ini. Membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kuasa korban-Mu Tuhan lewat perjamuan suci hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau hadir bagi kami untuk memberkati kami Tuhan. Dan Engkau juga menolong kami, mentahirkan setiap pribadi, sucikan hati kami, agar kami boleh memandang Tuhan, melihat kebesaran kemuliaan-Mu dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Layakkan kami semuanya, urapi kami semuanya dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kami meninggikan Engkau Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, senior, pelayan perjamuan suci, pelayan kolektan, urapi kami dengan kuasa-Mu. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau bagi kami lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kami menyadari kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbicaralah Engkau hari ini dan kami mendengarkan Tuhan. Nyatalah kasih-Mu menolong kami di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka. Apapun persoalan pergumulan mereka, hadirlah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Juga lingkungan kami ini Engkau berkati Tuhan. Lewat ibadah kami ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketenteraman. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Tuhan kami yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, kami perlaskan ibadah kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi kita hari ini. Kita boleh berada di hadirat-Nya untuk meninggikan, memuliakan Dia, menikmati kekayaan dan kemuliaan-Nya, memandang wajah-Nya dan kebenaran firman Tuhan. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Tangkap pujian kita, tunduk.
miliknya Tuhan. Kita percaya dibela, dipelihara, dan dilindungi, dan kita senantiasa diproses, dipersiapkan untuk kita boleh sampai kepada rencananya, masuk dalam kemuliaannya, menjadi serupa segambar dengan Dia. Mas, kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami, sehingga kita semua dengan bersuka cita kita angkat pujian ini. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
Kita semua adalah keluarga Allah yang ditebus dengan darah yang mahal. Kita semua adalah tubuh Kristus. Haleluya. Masih tangga pujian kita, penebusku. Haleluya. Jalan hidup yang selalu. Rasakan kasih Tuhan, perhatian Tuhan bagi kita semuanya, sebab Dia sangat mengasihi kita. Tangga pujian kita bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berdiri.
Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku, muliakan dan dipulihkannya. Tuhan yang kami sembah, kuasa-Mu yang selalu kami rasakan. Setiap hari perjalanan kami penuh mujizat. Itulah sebabnya kami selalu bersyukur. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap kesulitan kami. Sehingga kami bersyukur, dan biarlah hari-hari yang kami jalani ini, kami benar-benar bersama dengan Engkau Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami. Malam ini kami akan menerima firman-Mu dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami, untuk sanggup menolong kami menghadapi keadaan dunia yang sekarang kami hadapi ini. Dan kami bersyukur pertolongan Tuhan selalu ajaib. Buka hati kami supaya kami mengerti firman-Mu, kami percaya firman-Mu, dan firman-Mu menjadi praktik dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang mengganggu perhatian, perasaan kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Bahkan setiap orang yang mendengar firman ini, diberkatilah hati mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mempelai pria sorga kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur menikmati anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan, memberikan kesehatan waktu bagi kita, saudara-saudara, berada di hadirat Tuhan untuk menikmati firman pengajaran yang sudah kita tekuni. Dan malam hari ini juga masih kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari, masih dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan kita selalu berdoa supaya kita dikasih Tuhan, dibukakan Tuhan pengertian kepada kita, ya, bisa menanggapi, bisa mengerti firman, dan firman ini menjadi kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, kita memasuki di pasal yang ke-6. Selalu saya ulang-ulangi bahwa secara umum suratan Efesus ini, saudara-saudara, terkena dengan meja dan dengan roti sajian yang ada di ruangan suci. Mejanya itu adalah pribadi kita, yang tadinya dari kayu, dari daging, dari kayu penaga, yang kotor, yang sulit dibentuk. Tetapi oleh kuasa Tuhan, kayu penaga ini dibentuk lalu disalut dengan emas, sehingga nantinya akan ditempatkan di atasnya roti sajian. Jadi kitalah bagaikan kayu daging itu, saudara-saudara, ya. Kitalah itu dibentuk, diproses, dikeluarkan kita dari kegelapan, seperti jemaat Efesus dikeluarkan dari kegelapan, ya, dibawa Tuhan, dituntun, dibentuk oleh Tuhan, sampai jemaat Efesus diberikan berkat rohani, ya, diberikan kekayaan sorgawi, dibentuk menjadi anak Tuhan, menjadi mempelai Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, bahkan menjadi senjata yang diperlengkapi oleh Tuhan. Dan inilah yang kita syukuri hari-hari ini. Ya, kita masuk di pasal yang ke-6, saudara temukan di Alkitab kita. Saya di pasal 6 ini tertarik dengan ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Kalimat 10 akhirnya. Ya, jadi ini berbicara mengenai akhirnya di pasal 1, 2, 3, 4, 6. Akhirnya ini menentukan, saudara-saudara. Ya, kita baca ayat
Efesus 6 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, saudara-saudara. Di pasal 6 ini yang paling ayat yang paling menentukan, saudara-saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kuat di dalam Tuhan itu artinya kokoh, tidak tergoncangkan. Ya, tidak tergoncangkan, tidak bisa dilawan, kuat menang. Itulah pada akhirnya, saudara-saudara. Tapi kekuatan itu bukan di luar Tuhan, bukan kekuatan duniawi, bukan kekuatan daging, tetapi kekuatan di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Agar kita kuat di dalam Tuhan, tentunya kita menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, tidak bisa kita bilang, oh saya kuat di dalam Tuhan, tapi nggak ada apa-apanya dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan, lalu dianjurkan di ayat yang berikut itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi ini yang kita hadapi, saudara-saudara. Kalau saya kaitkan dengan meja roti atau meja roti sajian ini, saudara-saudara, supaya meja ini kuat, ya, berada di ruangan suci, tidak diandalkan kekuatan kayunya, ya, tetapi kekuatan kayu yang sudah disalut dengan emas, dilapis dengan emas. Jadi kekuatan meja ini tidak pada kayunya, tetapi kekuatan emas ilahi, kekuatan dari Tuhan lah yang membuat dia kuat. Ya. Sebelum dulu kuat, saya penting mungkin kita pikir kenapa harus kuat. Ada beberapa tingkatan rohani kita seperti jemaat Efesus. Dilepaskan dulu dari kegelapan, dia menjadi anak Tuhan. Setelah menjadi anak Tuhan, dia melayani Tuhan. Itu jemaat Efesus, ada jenjangnya, ada langkahnya. Dari keluar dari kegelapan, setelah keluar dari kegelapan dia melayani Tuhan. Setelah melayani Tuhan, terakhir sangat penting sekali, kita menjadi prajurit. Kita menjadi prajurit. Inilah di pasal 6. Karena kita, Efesus, Rasul Paulus berkata, satu saat kalian akan menghadapi serigala yang buas di Efesus. Kalian akan menghadapi peperangan. Kalian berada di zona peperangan. Sama seperti kita. Saudara mungkin bilang, oh saya sudah jadi anak Tuhan, tenang-tenang saja. Setiap hari kita terus dipermain-mainkan oleh iblis. Saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah imam-imam. Lalu kita nggak memiliki perlengkapan senjata. Habislah diri kita terus dipermain-mainkan iblis. Karena kita berada di zona peperangan, di medan peperangan kita sekarang, seperti jemaat Efesus. Setelah dia dibentuk seperti kita tadi, dari meja dilapis dengan emas, selalu menghadapi perjuangan, saudara-saudara. Ada peperangan, dan peperangan ini harus kita menangkan. Ya, kalau kita tidak kuat, saudara, kita tengok saja, ada anak Tuhan berapa tahun saja, setelah itu mengundurkan diri, balik lagi kepada manusia lama, balik lagi ke berhala-berhala, bahkan lebih jahat lagi. Kenapa? Karena dia nggak siap menjadi prajurit. Banyak imam-imam yang sudah sekian tahun menjadi imam-imam, sudah melayani Tuhan, tapi satu saat juga jatuh, tinggalkan pelayanannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersikap seperti prajurit. Ya, jadi kita setelah kita menerima Tuhan secara pribadi, kita sudah jadi manusia baru. Ya, saudara ingat, yang paling diserang oleh iblis itu bukan kelompok dia. Kalau kelompok dia sudah kelompok dia aman-aman saja. Makanya sering orang bilang, kenapa ya jadi anak Tuhan kok berat kali masalahku. Dulu nggak gitu. Ku tengok tetanggaku bukan anak Tuhan, aman-aman saja. Memang aman, karena dia masih di kelompok itu. Ya, iblis nggak terlalu repot dengan kelompoknya, saudara-saudara. Tapi kita yang sudah jelas-jelas
Ya, dilepaskan. Bahkan kalau kita tidak kuat, hidup kita akan lebih buruk lagi. Jadi yang diserang oleh iblis itu bukan kelompok dia, kelompok yang sudah pernah meninggalkan, seperti jemaat Efesus yang sudah pernah meninggalkan berhala Artemis. Wah, itu sangat diserang, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini yang kita pelajari supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi kuat di dalam Tuhan itu kokoh, tidak tergoncangkan. Ya, karena kita juga menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita harus kuat ini, saudara-saudara, ya, agar kita kuat tidak tergoncangkan. Ada hal-hal yang kita perhatikan di Alkitab kita ini, mulai dari ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini kita yang ambilnya. Ambillah, coba ayat 13. Ya, ambil. Jadi saudara, kita datang kepada Tuhan, kita bergereja, tidak hanya sekedar enak-enak saja ke gereja supaya diberkati. Ya, ke gereja supaya ya ketemu dengan teman, senang nyanyi, senang menyembah Tuhan, enggak. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Coba ini langkah kita menghadapi iblis, saudara-saudara sekalian. Mulai dari ayat 13 kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ambil senjata ini. Ya, ambil. Nanti kita tunjukkan apa itu senjata itu. Ya, jadi ke gereja kita ambil, Tuhan, aku gak sanggup menghadapi iblis. Menghadapi iblis ini nanti berapa kekuatannya kita bisa lihat, kita bisa ukur kekuatan iblis ini, saudara-saudara. Ambil dulu senjata. Gimana cara mengambilnya? Nah, inilah saudara, ya, bergereja, beribadah, kita kesempatan untuk mengambil, memiliki senjata dari Allah, nggak dijual di mana-mana. Karena ini senjata dari Allah, kita harus beribadah. Karena dalam ibadahlah kita dapat senjata ini, kan disebutkan tadi perlengkapan senjata Allah. Kalau senjata dunia ya kita beli produksi dunia, tapi ini senjata produksi Tuhan, produk Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita datang jadi ke gereja kita hari-hari ini, pasal-pasal 6 ini, supaya kita kuat, tidak tergoncangkan. Ya, kita punya kekuatan kokoh, tidak tergoncangkan. Ambil dulu. Setelah kita ambil, baru ayat berikutnya, kenakan. Setelah kita ambil, senjata sudah kita miliki, lalu kita seperti prajurit memakainya, saudara-saudara. Baru ayat 11 lanjut, setelah diambil kenakan. Ya, ayat 11 kita baca, 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi setelah kita ambil, ya, setelah kita ambil, lalu kita keluar nanti di tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, tempat di mana kita berada, kita kenakanlah ini. Ya, kita kenakan. Kalau di dalam gereja mungkin saudara masih dilindungi Tuhan, apa-apa. Tapi begitu kita keluar, ya, setelah kita tinggalkan gereja, sudah ambil senjata ini, barulah kita pakai. Kita kenakan seluruh perlengkapan ini. Setelah kita kenakan, baru kita berdiri tegak. Nah, ini seperti prajurit sudah ini. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ya, ayat 14, 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan, dan seterusnya. Jadi ada 3 dulu, saudara-saudara. 3 tahap untuk memiliki senjata dari Allah ini. Setelah kita ambil, jadi sekarang ini di gereja kita bukan hoga-hoga, bukan tertawa-tertawa, bukan apa-apa. Saya butuh memiliki senjata dari Allah itu. Setelah saya ambil, saya kenakan. Ya, setelah saya kenakan, datang musuh menyerang saya, berdiri, saya tidak kalah, saya tidak binasa, tapi berdiri. Ini sudah pemenang, saudara-saudara.
Ya, berdiri teguh itu artinya ada perlindungan dan siap menyerang, siap menghancurkan musuh. Ya, jadi berdiri tegap ini seorang prajurit sudah berhadapan dengan musuhnya, ada sudah perlindungan untuk melindungi diri, ya, ada senjata untuk melindungi diri dan ada senjata untuk menghancurkan musuh. Inilah perlengkapan. Jadi perlengkapan dari Allah ini dua gunanya. Satu, untuk melindungi diri kita. Ya, melindungi diri kita, ada perisai, ada ketopong, ada macam itu kalimatnya. Lindungi diri kita dari serangan. Ya, setelah itu ada senjata untuk menghancurkan musuh, untuk mengalahkan musuh. Jadi zaman sekarang di akhir-akhir ini menjadi penentu bagi kita. Kita menjadi prajurit. Ya, prajuritnya Tuhan. Ya, kita harus menjadi pemenang, kita harus kuat menghadapinya, saudara-saudara sekalian. Ya, seperti meja yang sudah disalut dengan emas. Kekuatan dari meja itu terletak kepada emas yang menyalutnya. Sama kita, kekuatan yang kita miliki bukan dari daging kita, bukan dari kekuatan kita, tapi adalah dari apa yang diberikan, senjata-senjata dari Allah itu dalam hidup kita. Ya, kita perhatikan saudara-saudara, jadi kita harus meningkat. Ya, kita harus meningkat. Jangan lagi jadi anak Tuhan. Saya di hari-hari ini kalau anak Tuhan hanya melulu ke gereja untuk cari berkat, minta diberkati. Aduh, saudara-saudara, tidak usah lagi kita terlalu sibuk. Kalau sudah kita jadi anak Tuhan, sudah pasti diberkati Tuhan kita. Gak usah melulu Tuhan berkati. Udah pasti diberkati Tuhan. Jangan ragu lagi, apalagi kita sudah jadi anak Tuhan. Kalau kita tinggalkan sesuatu, kita dapat ratusan kali lipat. Itu sudah janji Tuhan. Tak usah ngotot kita, pasti diberkati Tuhan. Ya, sebagai imam-imam pasti kita diberkati Tuhan. Tapi sekarang menentukan siap kita jadi prajurit. Ingat jemaat Efesus di Wahyu ditegur oleh Tuhan, meninggalkan kasihmu mula-mula. Ya, saudara-saudara, mesti kita meningkat. Ya, harus jadi prajurit. Tentang berkat dulu, jangan selalu kita tentang berkat. Saya selalu percaya sekali Ulangan, saya baru baca, teringat saya Ulangan ini. Gak usah ragu-ragu kita tentang berkat Tuhan. Ya, pasti Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Ya, bahkan sakit penyakit apapun tidak ditimpakan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Coba Ulangan pasal 7 dulu ayat 12. Jadi jangan kita kalau sudah jadi prajurit, komandan kita pasti perhatikan kita, keluarga kita pasti diperhatikan oleh Tuhan. Jadilah prajurit yang sungguh-sungguh punya senjata dari Allah. Coba kita lihat janji berkat Ulangan 7, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-12, supaya kita sangat yakin percaya. Ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Dan akan terjadi, karena kamu mendengar peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Coba ini Tuhan bersumpah kepada nenek moyang Israel, termasuk juga bagi kita anak Tuhan. Apalagi katanya ayat 13, 1, 2, 3. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. 14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada lagi laki-laki atau perempuan yang mandul di antara ataupun di antara hewanmu. Coba saya sangat heran, engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Kita pegang ini, saudara. Saya perhatikan lagi ya, ayat 15.
Ayat 15, 1, 2, 3. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Coba bayangkan, indah sekali. Ya, semua malapetaka di Mesir, ada 10 tulah di Mesir. Bangsa Israel nggak kena. Mulai air jadi darah, ada lalat pikat, ada masuk bulu, nggak kena. Kenapa Tuhan katakan Tuhan akan menjauhkan? Kalau kita menghindarkan belum tentu, tapi kalau Tuhan menjauhkan, ayo saudara-saudara. Ya, indah sekali ini. Asal syaratnya dengar-dengaran kepada firman, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada berhala-berhala. Itu Tuhan katakan sungguh-sungguh. Ya, jemaat Efesus juga gitu. Jemaat Efesus, kalau dengarkan Tuhan sungguh-sungguh jadi prajurit, kalian pasti diberkati. Israel disebutkan itu. Jangan ada bagimu berhala-berhala Mesir. Coba dilewati kalimat itu. Iya, ayat 25. Ayat 25. Ya, kita lihat ini ayat 25, 1, 2, 3. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi semua berhala-berhala harus dimusnahkan. Itu prajurit-prajurit. Jangan bawa sedikit pun berhala-berhala Mesir ke dalam rumah kita, karena Tuhan sangat jijik. Jemaat Efesus yang tadinya juga adalah penyembah berhala, ya, terkenal penyembahan berhala, tapi mereka harus singkirkan. Di pasal-pasal berikutnya kemarin sudah kita lihat, itu harus dibuang semua berhala-berhala itu. Nah, sekarang begitu dibuang, mereka harus siap menjadi prajurit. Karena iblis ini akan selalu menyerang. Ya, begitu kita buang dia, satu saat dia akan berusaha masuk. Kita ingat di Injil, ya, di satu roh jahat diusir, dia keluar. Tapi dia cari waktu yang tepat sehingga dibawa lagi 7 roh jahat lain lagi. Ya, jadi satu kita usir, dia bawa banyak lagi untuk menyerang kita. Nah, kalau kita tidak punya senjata, ya, senjata dari Allah, pastilah hancur kita. Itulah sebabnya banyak anak Tuhan, kita lihat kenapa ya jadi anak Tuhan kok makin susah. Kenapa jadi anak Tuhan terus menjadi sasarannya iblis? Anaknya, pekerjaannya, suami, istri, kenapa? Ya, karena iblis nggak suka dilepaskan. Karena kalau tadinya sudah diikat, dia akan usaha ikat lagi. Nah, kalau saudara nggak memiliki senjata ini, itulah yang sering terjadi. Kita hanya butuh berkat, hanya butuh hal-hal jasmani. Senjata ini kita tidak miliki. Coba, apa artinya berkat kalau nggak punya senjata? Habis semua, saudara-saudara. Jadi jemaat Efesus ini akhirnya disebutkan tadi, kuatlah di dalam Tuhan, penentu dalam hidup kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus kuat. Sudah, supaya kita memiliki kekuatan, ambil seluruh perlengkapan Allah, senjata Allah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan yang ketiga, berdirilah tegap. Ya, berdirilah tegap. Saya akan lanjutkan lagi, apa musuh yang kita hadapi ini. Kalau tadinya jemaat Efesus ada berhala Artemis, tapi di pasal yang ke-12, di ayat 12 udah nambah lagi. Ya, ada
ada pemerintah kegelapan melawan, selalu kalimatnya melawan. Ya, jadi kita melawan. Iblis harus dilawan, jangan diajak kompromi, jangan diajak berteman. Melawan, ada kalimat ini melawan. Saudara, ayat yang ke-12, 1, 2, 3, 4 kali kalimat melawan ini ya. Ya, coba kita baca ini saudara-saudara. Ya, harus melawan. Saudara, kalau nggak punya senjata habis kita. Ya, ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali coba. Melawan. Ya. Makanya jangan kita saudara-saudara, ya kalau kita masih berteman dengan iblis ya sudah nggak perlu perlawanan, dia tenang-tenang aja kita. Tapi karena kita nggak di pihak dia, sudah kita tinggalkan semua berhala-berhala, segala tabiat-tabiat, karakter-karakter. Ya, sekarang kita harus melawan. Apa yang kita lawan? Melawan pemerintah. Pemerintah bukan dunia, pemerintah kegelapan yang memerintah di dalam kegelapan. Setelah dibawa kita dalam kegelapan, kita habis semua, saudara. Pemerintah kegelapan ini yang akan menggerakkan manusia. Pemerintah kegelapan inilah memerintah manusia untuk mencuri, untuk berbuat zina, untuk berbuat cabul, untuk berdusta. Diperintah manusia untuk berbuat dosa, biar dilarang. Udah kita bilang jangan kau berzina, jangan kau mencuri, malu kita. Tapi pemerintah kuasa dia terus diperintah seseorang ini, diperintah terus. Biar hancur, biar apapun, dah peduli dia pemerintah kuasa kegelapan ini. Nah, kalau ini terjadi dalam rumah tangga kita, coba bayangkan kalau saudara nggak punya senjata. Kita diperintah, anak-anak kita diperintah kuasa kegelapan ini. Berbuat jahat. Ya. Berbuat jahat terhadap orang tua, berbuat jahat terhadap teman. Aduh, sekarang saudara tengok apa yang diperintah roh jahat ini kepada manusia. Suami bisa tiba-tiba berbuat jahat, anak-anak, tetangga sekarang ini. Pemerintah kuasa kegelapan ini memerintah manusia untuk berbuat hal yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Lama-lama kan kalau sudah sadar, aduh terlanjur aku, terlanjur mencuri, terlanjur narkoba, terlanjur menipu, banyak. Setelah dia sadar, dia diperintah oleh penguasa kegelapan ini. Nah, kalau kita nggak punya senjata kegelapan untuk menolaknya, makanya banyak kita lihat anak Tuhan kok gini istrinya, kok gini suaminya, kok gini anak-anaknya, kok gini hidupnya, tapi anak Tuhan. Siapa memerintah hidupnya? Diperintah oleh kuasa kegelapan. Dan kita lihat nanti di hari-hari ini, di akhir zaman ini, banyaknya manusia diperintah oleh kuasa kegelapan ini, penguasa kegelapan ini. Mulai pemerintahnya ya diperintah. Kadang-kadang sadar, setelah kita sakit baru sadar, iya ya terlanjur aku tadi. Ya, kenapa mau? Iya itulah. Tidak sadar kita sudah diperintah oleh pemerintah kuasa kegelapan ini, saudara-saudara sekalian. Ya, yang kedua, penguasa dikuasai kita, ditakut-takuti. Gak usah kau ke gereja. Ke gereja dapat apa kau? Sudah dikuasai kita. Mau berdoa kita udah dikuasai, gak usah berdoa. Ini pekerjaanmu banyak sekali. Ayo, jadi kita sudah dikuasai, mau beribadah kepada Tuhan gak bisa lagi. Karena sudah dikuasai. Mau baca Alkitab gak, udah dikuasai kita. Coba, ngeri kali loh saudara-saudara. Ya, tadi main perintah. Apapun kehendak iblis itu mau kita lakukan setelah akhirnya kita penyesalan. Yang kedua, kita dikuasai. Ya, dikuasai saudara-saudara. Makanya kita heran. Kenapa ya orang ke gereja, aku ke gereja gak mau. Dia sedang dikuasai oleh iblis. Gak bisa keluar dari lingkungannya, sudah dikuasai. Untuk berbuat baik gak bisa.
udah dikuasai. Ya, itu penguasa, saudara-saudara. Apalagi penghulu. Ini kalau sudah penghulunya sudah segalanya lah, saudara-saudara. Ini nggak bisa lagi kalau sudah dikuasai oleh penghulunya ini, aduh. Dan yang terakhir, yang keempat, roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat. Ini sangat banyak sekali ini roh jahat. Roh jahat inilah membuat kita sakit. Roh jahat inilah membuat kita nggak bisa tenang tidur. Roh jahat inilah membuat kita selalu curiga. Roh jahat inilah membuat kita selalu khawatir. Nggak dikhawatirkan, tapi roh jahat selalu mengganggu kita. 4 ini, saudara-saudara. Pemerintahnya, penguasanya, penghulunya, dan roh-roh jahatnya. Coba. Ya. Jemaat Efesus harus kuat. Begitu ditinggalkan dewa-dewa, berhala-berhala, itu harus kuat. Ya, harus kuat. Makanya harus ambil perlengkapan ini, harus ambil senjata ini, kenakan dan berdiri teguh, saudara-saudara. Ya, berdiri teguh. Sekarang yang saya sangat perhatikan, kita tanya, lalu apa itu senjata itu? Ya. Senjata yang dari Tuhan itu apa? Dan inilah sangat penting kita pelajari. Ya, ada orang, senjatanya berbahasa lidah. Kalau saya berbahasa lidah, pergi iblisnya. Boleh, saudara-saudara. Tapi tidak cuma itu. Senjata saya dalam nama Yesus, pergi dia. Pergi, tapi terus datang lagi. Kita harus seluruh perlengkapan senjata Allah ini kita miliki. Ya. Dan inilah yang kita pelajari hari-hari ini, saudara-saudara. Apa itu? Ada 7, saudara-saudara. Supaya kita dapat senjata ini. Ya, ada 7 ini, saudara-saudara, kita perhatikan. Ya, ada 7 senjata ini yang harus kita ambil, harus kita kenakan, ya, supaya kita tegak berdiri, saudara-saudara. Ya. Mari mulai pertama. Apa itu senjata? Ya, ayat yang ke-14. Berikat pinggangkan kebenaran. Senjata pertama adalah kebenaran. Ini senjata dari Tuhan. Ya, senjata dari Tuhan. Senjata kebenaran. Orang mungkin bilang, kok benar senjata? Iya. Asal kita memiliki kebenaran, kita pasti mampu menghadapi segala keadaan, mampu melawan iblis. Karena iblis dari dulu gak bisa berbuat benar. Ya, gak bisa berbuat benar. Asal kita hidup dalam kebenaran, kitalah nanti akan menjadi pemenang untuk mengalahkan iblis. Kebenaran itu melindungi diri kita, dan kebenaran itulah menghancurkan iblis itu. Tapi sulit sekarang untuk berbuat benar. Kita lihat saja, berkata benar aja payah berkata benar. Suka kita ngarang-ngarang cerita, suka nambah-nambahi, suka berbohong. Ya, sulit berkata benar. Kenapa sih payahnya? Jujur saja, benar-benar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Kalau kita ceritakan dengan benar, kan itu membuat kita menang. Kita seringkali nambah-nambahin cerita kita. Situlah masuk iblis, saudara-saudara. Coba kita cerita sama orang, tambahi begini-begini, iblis bilang, udah ini temanku ini. Gak bakal bisa menang kita menghadapi iblis itu kalau gak berkata benar. Berbuat benar, coba. Ya, mulai berkata benar, perbuatan benar, tindakan kita benar, senjata. Coba ayat 14 ya, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, kebenaran itu sudah terus kita kenakan kemanapun kita berada. Coba, ini senjata pertama, saudara-saudara. Jadi senjata dari Allah bukan kepandaian, bukan uang, bukan harta, bukan kehebatan, enggak, benar, hidup benar. Ya, itu senjata dari Allah, kebenaran. Belajar kita untuk hidup benar. Sekarang ini susah sekali, saudara-saudara. Susah.
Berkata benar itu dianggap orang gak menguntungkan, gak menarik, gak menyenangkan. Ya, sehingga kalau kita ketemu sama teman, kadang-kadang kami juga pendeta supaya enak, wah orang kadang cerita ini tadi begini, aduh, ya. Orang mungkin tertawa, tapi Tuhan gak ada di situ. Kita sudah kehilangan senjata, gak punya senjata kita, senjata kebenaran. Ya, mulai rumah tangga kita, di pekerjaan kita, coba di pekerjaan saudara, di pekerjaan kita benar. Saudara yang jualan, saudara yang di rumah, di kantor, di sekolah juga, anak-anak kita benar. Pasti kita menang. Ini senjata yang harus kita miliki. Kita ambil dari mana dapat kebenaran? Kebenaran dari firman Tuhan, dari Allah. Makanya senjata dari Allah yang pertama adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes berapa itu? Yohanes 7 coba. Ya, ini senjata saudara-saudara. Ya, coba kalau ada orang mau neko-neko sama kita, kita bilang aja, gak benar ini. Kita menang. Mungkin ditantang kita. Ya, mungkin orang membenci kita karena kebenaran. Tidak apa-apa. Satu saat kita akan menjadi pemenang, saudara-saudara sekalian. Ya, firman-Mu kebenaran. 17 ayat 17. Ya, 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini senjata kita, kebenaran. Ya, berkata-kata benar, berbuat benar. Ya, ini senjata yang pertama, saudara-saudara sekalian. Ya, jangan ragu-ragu kita. Ya, hidup untuk benar. Memang di zaman sekarang udah sulit. Di kantor-kantor, ya saya masih lajang, saya ikut beberapa proyek dulu. Ya begitu, saudara-saudara. Makanya saya ambil keputusan tak mau lagi ikut proyek-proyek macam begitu. Ya, karena diajari semua. Saya pengawas proyeknya dari kantornya, ada teman saya pengawas, 2 kami pengawas dari kantor, saya dari pemborong. Udah karang-karang semua. Bikin laporan ini. Ya, aduh, saudara-saudara. Ya, berkata benar sulit. Saya bilang, bikin benar aja. Langsung diancam, besok kau gak dapat proyek. Ya, kalau gitu, besok gak dapat proyek lagi. Coba gitu, saudara-saudara. Tapi kita harus, ya, jadi anak Tuhan lah contoh kebenaran. Kalau orang lain memang gak tahu firman, gak apa-apa. Tapi kita yang sudah anak Tuhan, ya, kita yang sudah ke gereja, kita yang sudah jadi imam-imam, jadi anak Tuhan, kitalah model kebenaran itu. Saya harus berkata benar. Saya harus tunjukkan kebenaran itu. Di pekerjaan kita, di mana kita berada, saudara-saudara. Ada lagi yang kedua, senjata kedua. Karena ada 7 perlengkapan senjata kita, saudara-saudara, yang harus kita ambil dari Tuhan. Kebenaran dari Tuhan ini. Jangan kebenaran diri sendiri. Kalau kebenaran diri sendiri itu sama juga, itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi ikat pinggang kebenaran ini adalah kebenaran dari Tuhan. Kebenaran sesuai firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Ya, kalau kebenaran diri sendiri itu dari iblis juga, saudara-saudara. Ya, mari yang kedua, saudara-saudara, balik kita kepada Efesus tadi. Setelah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirahkan keadilan. Ya, kita sebutkan saja keadilan. Senjata kita yang kedua adalah keadilan. Ya, kalimat adil itu ya berkata ya, yang salah-salah, yang benar-benar, ya, adil. Ya, jangan karena ini keluargaku, biarpun salah saya bela-bela. Kami pendeta seringkali juga itu, kalau dia anak pendeta harus dibela-bela, dia enggak salah, sudah salah pun enggak mau disalahkan. Itu enggak adil. Yang salah harus salah. Ya, yang benar harus benar. Itu adil, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, senjata kita yang ketiga. Jadi adil kita terhadap anak-anak kita, adil. Ya, jangan 2 anaknya, yang satu anak hasian, satu anak gak hasian. Gak boleh, sama-sama semua. Ya, adil, saudara-saudara.
Ya, senjata yang ketiga, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, rela untuk membawa damai sejahtera. Ya, ini senjata, rela untuk membawa damai sejahtera, memberitakan Injil damai sejahtera. Coba, ini senjata ini. Ada orang berantem, begitu kita datang damai dia. Ya, itu senjata. Atau kebalikan, tadinya orang itu baik-baik, begitu datang kita berantem, orang lain berantem. Ini sudah senjatanya iblis sudah. Kalau senjata dari Allah, dulu orang itu akor baik-baik, begitu kita datang semakin baik, semakin baik. Atau tadinya ribut, ribut, begitu kita datang, damai, aman. Itu senjata. Senjata rela membawa perdamaian, saudara. Rela menjadi damai. Itu senjata. Ya, dan ini kita miliki di keluarga kita. Dari sekian kita bersaudara, coba maunya dengan kehadiran saya tenanglah, damailah rumah tangga saya, ya keluarga saya, nggak usah ungkit-ungkit dosanya, masalahnya udah sudah selesaikan. Itu senjata kita. Senjata untuk membawa perdamaian. Ya, kita miliki ini, saudara-saudara. Setelah itu ada lagi ayat bagian yang keempat, senjata yang keempat, senjata iman. Senjata iman. Kita baca, saya mulai dulu 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Yang keempat, senjata kita adalah iman. Ya, iman, saudara-saudara. Penting sekali senjata ini. Kenapa kita harus punya senjata iman? Supaya nggak khawatir. Ya, nggak khawatir. Kita kan seringkali khawatir. Aduh, besok mau makan apa? Ini musim begini mau sakit ini. Ini sudah tanda-tanda begini ini. Langsung perkataan kita nggak beres. Udah mulai sakit saya. Padahal Tuhan katakan, apa yang kau katakan kepadaku, begitulah keadaanmu. Kalau kau bilang, aduh aku mau sakit, jadilah sakit. Aduh, gimana ini, mau hancur ini, mau ini. Perisai iman. Apa gunanya perisai iman? Supaya nggak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Saudara yang nggak punya iman, itu tadi khawatir. Nanti anak saya bagaimana? Selalu gitu, nanti bagaimana? Ya, kayak kemarin kita dengarkan firman, ya, jangan mestinya begini, tapi terus sekalipun begini harus saya hadapi. Jangan andaikan begini, khawatir. Ya, mari saudara-saudara, kalau kita punya iman, sudah nggak ada lagi kekhawatiran bagi kita mau makan apa, mau besok, bahkan masa depan kita, asal ada iman. Kekhawatiran itu mampu dihilangkan melalui iman kita. Dan buktinya kekhawatiran kita gak memperpanjang umur kita, kata Alkitab. Gak ada karena khawatir kita cerita, aduh besok gimana ini ya, besok gimana. Lalu orang membantu kita, lalu orang memberikan, enggak. Coba semakin ceritakan kekhawatiran kita. Kami hamba Tuhan coba cerita sama pendeta besar. Begini hidupku, begini. Apa dibilang? Kau gak punya iman. Imanmu kecil kali. Bukan dibantu, malah direndahkan. Memang betul, karena kita nggak punya iman. Kalau kita punya iman, nggak usah ngomong sana sini. Udah, Tuhan pasti adakan tepat waktunya. Segala kekhawatiran disingkirkan, kebimbangan disingkirkan, karena kita punya senjata iman. Gunakan. Sekarang ini kan makin banyak khawatir kita. Ya, ada juga nanti kita divaksin. Ada orang takut nanti kalau divaksin, kata orang setengah pikirannya sudah hilang, jangan divaksin. Ya, kalau divaksin nanti udah di situ cap 66 katanya. Aduh, gampang sekali saudara-saudara. Gak ada itu, belum. Kalau orang takut nanti vaksin itu sudah 66 itu ditaruh di tangan, di dahi, belum. Yang nanti itu harus sesuai, nggak boleh jualan, nggak boleh membeli, baru ini kan masih boleh divaksin, saudara masih boleh jualan, boleh membeli, berarti belum angka 66.
Jadi jangan takut, siapa tahu satu saat dari perusahaan, dari kantor saudara, ayo divaksin. Udah, karena itu program pemerintah. Ya. Jadi jangan ragu-ragu nanti saudara-saudara. Iman kita, ya, membuat kita jangan ada kebimbangan, jangan ada kekhawatiran dalam hidup kita. Ya. Jadi perisai, senjata kita yang keempat adalah senjata iman. Harus kita gunakan senjata iman. Dari mana dapat iman? Dari Tuhan. Tidak dari mana-mana. Dengar firman, ambil senjata, dengarkan firman. Saudara punya iman, gunakan iman itu, lalu berdiri tegap. Biarpun orang bilang kau nanti begini, kau begitu, enggak. Saya punya iman, dengan senjata iman itu saya hancurkan segala kekhawatiran. Gak ada kekhawatiran, gak bimbang saya. Pasti saya dipelihara Tuhan. Itulah senjata, saudara-saudara. Ya, senjata yang kelima. Senjata yang kelima, ya, senjata yang kelima, saudara-saudara perhatikan, ketopong keselamatan, dan terimalah ketopong keselamatan. Senjata yang kelima, keselamatan. Jangan ragu-ragu saudara, keselamatan saudara. Saya sudah mendapat keselamatan pasti. Ditanya nanti kalau mati sakit mati, oh saya sudah selamat. Lalu nggak takut kita mati. Banyak orang karena takutnya mati lalu betulan mati. Ya, takutnya mati saudara-saudara. Ya, banyak teman saya takut mati, jadi gini mati betulan, cepat matinya. Tapi ada orang pingin kali mati, ya, pingin cepat mati. Ya, liling nih nambang ulun nggak saya binian, asal matu pahu jauh Tuhan, dangi jauh Tuhan, ngalu jauh nambang ulun. Ya, tapi enggak. Ya, pastikan dulu keselamatan sudah milik saya, itu senjata saya. Mau iblis berkatakan besok kau nggak makan, besok kau mati, besok kau sakit, kita bilang saya sudah selamat. Saya sudah selamat, itu senjata saya. Saya sudah selamat. Keselamatan itu sudah ada kepastian. Jangan ragu-ragu besok gimana besok. Senjata kita itu. Keselamatan itu sudah jadi senjata kita. Sehingga nggak takut kita. Ya. Nggak takut kita menghadapi apapun. Keselamatan itu sudah senjata kita. Senjata yang kelima, saudara-saudara sekalian. Ya, sudah senjata kelima ada keselamatan. Senjata yang keenam. Ya, senjata yang keenam ayat 17. Masih bagian B, 17 demikian, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, senjata yang keenam adalah firman Allah. Ya, firman yang tertulis, firman yang diperkatakan. Tuhan Yesus sudah pernah menang melawan iblis karena ada tertulis. Yesus karena ada tertulis, firman Allah yang tertulis. Ya, firman Allah yang kita perkatakan itu senjata kita yang keenam menghadapi segala keadaan yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Yang terakhir, yang ketujuh. Jadi ini kita ambil dari Tuhan semua, nggak ada di dunia ini, saudara-saudara. 7 senjata ini harus saudara ambil, saudara miliki. Setelah itu kita kenakan, lalu menghadapi musuh kita berdiri siap berada di zona perang, di medan perang. Sampai kita pastikan saya mampu dilindungi oleh senjata ini dan saya mampu menghancurkan musuh dengan 7 senjata ini. Apa yang ketujuh? Lihat ayat 18. Ayat 18. Ketujuh senjata. Ayat 18, 1. Kita baca bersama-sama ya. Efesus 6 ayat 18, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ketujuh ini senjata paling hebat. Berdoa tidak putus-putusnya, ya. Berdoa dan berjaga-jaga. Ini senjata pamungkasnya, senjata paling hebat. Ya, 7 ini saudara-saudara. Berdoa setiap waktu. Wah, ini seperti prajurit. Ya, setiap waktu berjaga-jaga. Kapan panglimanya bilang siap, panggil siap.
Saya kalau aku tengok prajurit-prajurit saya dipanggil siap. Ya, saya siap. Ya, apa siap? Asal pertanyaan siap duluan. Siap. Ya. Supaya kita berdoa setiap waktu dan berjaga-jaga dalam doamu. Ini senjata kita. Ya. Jadi saya ulangi, ada 7 ini perlengkapan senjata kita. Mulai senjata kebenaran, senjata keadilan, senjata kerelaan membawa damai, senjata iman, senjata keselamatan, senjata firman, dan senjata doa. Ya, doa kita gunakan. Ya, kita seringkali jujur saja. Senjata terakhir ini enggak berdoa kalau sudah makan, kalau enggak makan enggak berdoa. Berdoa kalau ada masalah, sudah diremukkan oleh iblis, baru nangis-nangis berdoa. Seharusnya enggak, sebelum kita dikalahkan oleh iblis, ambil dulu senjata ini. Ya, ambil senjata ini. Kita kenakan, kita pakai dalam hidup kita. Lalu kita berdiri, sehingga musuh itu akan lari, kita akan menjadi pemenang, saudara-saudara. Ya, jadi di pasal 6 dari Efesus ini, kita bagaikan meja yang sudah dibentuk satu ukuran, sesuai ukuran Tuhan. Kita sudah dilapis. Ya, kalau saya katakan tadi dengan emas dilapis, disalut dengan emas. Inilah senjata-senjata itu. Emas inilah senjata-senjata itu. Ada serangan musuh apapun, senjata dari Tuhan inilah membuat kita jadi pemenang. Dulu mungkin hancur-hancuran kita, jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi imam-imam. Habis kita dikalahkan oleh iblis, jadi permainan iblis. Anak kita, usaha kita, suami, istri, kok saya jadi sasaran iblis. Ya, karena memang iblis nggak suka kita lepas dari dia. Ya, tetapi Tuhan perlengkapi senjata ini bagi kita. Tuhan perlengkapi. Ya, Tuhan sediakan senjata ini. Kapan kita mengambilnya? Saat kita beribadah. Hari ini katakan, Tuhan berikan senjata kebenaran itu, senjata iman, senjata keselamatan itu, senjata firman, senjata doa. Berdoa saudara. Ya, bisa saudara berdoa, berbahasa lidah, kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin di tempat ini tidak terlalu biasa, tapi di rumah saya kadang-kadang dalam hubungan saya pribadi. Karena berbahasa lidah itu sedang kita berbicara kepada Tuhan. Ya, berjaga-jaga. Kita zaman sekarang ini saudara-saudara, kita menghadapi masalah berat. Kita bukan hanya sekedar anak Tuhan. Efesus ini bukan hanya sekedar anak Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi hamba Tuhan. Mereka Tuhan pakai menjadi prajurit. Karena terakhir di pasal 6 ini adalah mereka itu menjadi prajurit-prajurit. Perlengkapan senjata. Tuhan inginkan kita. Ya, Tuhan inginkan. Tuhan gak puas sudah jadi anak Tuhan kita, sudah jadi imam-imam, Tuhan belum puas. Jadi prajurit-prajurit. Tujuannya apa? Supaya kita satu saat memerintah bersama dengan Kristus. Ya, ketika Tuhan datang, kita dibawa pesta nikah anak domba Allah. Setelah itu 1000 tahun. Coba, kalau sekarang ini kita gak mau menjadi prajurit, ya, imam dan raja, ya, mana bisa kita memerintah bersama dengan Kristus? Harus sekarang ini kita buktikan segala kekuatan iblis sudah kita taklukkan. Senjata-senjata kami bukan dari dunia ini. Perlengkapan senjata kami, kalau Rasul Paulus disebutkan di Korintus, di Roma, persenjataan kami bukan dari dunia ini, tapi kami diperlengkapi dengan senjata-senjata dari Allah. Kebenaran, keadilan, kerelaan, senjata iman, keselamatan, firman, dan doa. 7 ini kita miliki. Dari 7 ini berapa yang sudah saudara miliki? Kebenaran sudah, ya. Kadang-kadang untuk senjata kebenaran belum kita miliki. Senjata keadilan belum kita miliki. Makanya habis-habisan kita,
Ya, habis-habisan kita dihancurkan iblis. Bukan iblis yang kita hancurkan, kita yang hancur dibuatnya. Ya, senjata kerelaan membawa damai. Seringkali hidup kita bukan membawa damai, kemana-mana membuat kita rusuh. Ya, senjata iman, gak punya iman kita. Orang lain khawatir, kita lebih khawatir lagi. Gak punya senjata kita. Orang lain mengeluh, aduh aku mengeluh, kita lebih mengeluh lagi. Gak punya iman, gak punya senjata, saudara-saudara. Demikian juga keselamatan, orang ragu keselamatannya. Ya, kita ragu, saudara-saudara. Satu saat saya ingat, saya entah ikut istri apa enggak, saya dari Jakarta sudah sampai ke Medan. Di Medan udah mau mendarat pesawatnya, dari Jakarta saya kalau nggak salah. Nah, di masih bandara Polonia itu langsung pramugarinya bilang, bapak-bapak kenakan sabuk, di Polonia hujan, kita nggak bisa mendarat, kita harus mendarat darurat ke Pekanbaru. Pesawatnya tadi goncang sekali. Semua orang sudah berseru, darah Yesus yang Kristen, yang lain juga sudah berseru. Saya pun kali itu takutnya nggak tanggung. Pesawatnya udah gini-gini, sudah turun naik. Ya, itu begitu dibilang mencari pendarat darurat, itu naiknya tinggi kencang sekali, saudara-saudara. Aduh, gimana, nggak nampak, apa-apa pun nggak nampak. Baru sampai ke Pekanbaru. Ya, hampir kami kurasa di situ 3 jam atau 4 jam. Sudah dikasih tahu di Medan, sudah cerah. Baru sampai kami jam 5 sore, sudah berangkat dari pagi sehingga ke Pekanbaru jam 5. Takut sekali. Tapi dalam hati saya udah kepastian keselamatan, kalau toh mati udah selamat. Ya, gak ragu-ragu, udah berangkat, udah selamat. Kita pakai itu, saudara-saudara, senjata keselamatan. Dimanapun kita, saya pakai senjata keselamatan ini untuk kita yakin percaya kita dilindungi Tuhan. Senjata firman. Ayo, senjata firman, gunakan firman. Katakan firman, perkatakan firman. Tuhan bilang kalau engkau berkata kepada gunung-gunung akan berpindah. Firman itu sudah di mulut kita, di hati kita. Itu senjata, saudara-saudara. Ya, senjata kita. Firman ada di mulut dan di hati kita. Dan yang terakhir adalah doa. Setiap saat kita berdoa. Saudara, karena genting keadaan kita sekarang. Kalau saudara nggak banyak berdoa, kita sasaran iblis. Keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita jadi sasaran iblis. Makanya ayat ini bilang berdoa setiap waktu dalam roh. Ya, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan, termasuk mendoakan orang kudus. Saya nggak tahu saudara masih berdoa kepada gembala atau hanya gembala yang berdoa kepada saudara. Ya, saudara mesti saling mendoakan. Sebut gembala saudara, gembala kami, istri, anak-anak, doa. Kami juga begitu. Jadi jangan hanya gembala berdoa, saudara berdoa. Bayangkan kalau saudara urut masing-masing kita, 1 jam berdoa nggak terasa. Tapi kalau hanya berdoa untuk diri sendiri 5 menit selesai. Makanya saya heran, sudah berdoa 5 menit, pasti dia nggak mendoakan orang-orang kudus. Tapi kalau dia mendoakan orang-orang kudus, banyak waktu, saudara-saudara. Ya, senjata. Kita bisa bersyukur teman kita yang lain dilindungi Tuhan karena senjata doa saya. Keluarganya terlindungi, ekonominya bagus, rumah tangganya bagus karena doa. Doa, senjata doa itu. Sampai kita begitu, anak-anak saya harus saya pagari dengan doa. Di perantauan, di kerja di mana, ayo saya bentengi dengan doa. Dengan doa saya perlengkapi. Dimanapun dia berada, mungkin gak didengar, tapi saya harus pergunakan senjata doa ini membentengi dia sampai dia bisa menang, saudara-saudara. Nah, malam hari ini yang kita renungkan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kita menghadapi musuh yang begitu berat, tetapi senjata kita dari Allah tidak tanggung. Ada 7 senjata ini membuat kita mampu bertahan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan datang di dalam doa kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita.
musik, kita datang ke depan. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus. 296 dari nyanyian rohani. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus untuk menopang kita, saudara-saudara sekalian. Janganlah kau lihat akan besarnya bebanmu. Bangkit berdiri semua. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Dengan yakin percaya. Haleluya. Janganlah kau lihat akan besar beban. Amin. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah. Dari atas lagi. Janganlah kau lihat. Jangan. Amin. Haleluya. Amin. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah. Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus Tuhan. Pandanglah Yesus Tuhan. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allah. Amin. Dialah Gembala yang setia, Dia selalu menolong. Dalam Dia ada jawaban. Pandanglah Yesus, angkat tangan. Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus Tuhan. Pandang Yesus, Dia. Amin Tuhan. Dialah Gembala. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolong. Dalam Dia ada jalan. Turunkan tangan dengan iman. Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Haleluya. Jangan sampai hidup kita jadi sasaran iblis. Saudara jadi prajurit yang punya senjata. Haleluya. Amin. Dialah Gembala yang setia, Dia selalu menolongmu. Dalam Dia ada jawaban. Dari atas lagi. Katakan janganlah kau lihat. Haleluya. Amin Tuhan. Janganlah. Serahkan bebanmu. Ambil senjata ini. Kenakan senjata ini agar kita jadi pemenang. Kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah lagi. Janganlah kau lihat. Janganlah lihat Tuhan. Percaya kepada, gunakan imanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah. Haleluya. Pandanglah Yesus. Engkau berkuasa Tuhan. Kuasa-Mu
gembala yang setia, Dia sanggup menolong. Dalam Dia ada jalan, limpahkanlah. Pandanglah Yesus Tuhan, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia rasa, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolong. Dalam Dia ada jalan di bersama Tuhan. Berikan kami senjata Allah, perlengkapi kami dari senjata-Mu Tuhan. Kami menghadapi musuh yang tidak takut, menghadapi musuh yang begitu berat.